Nah ini lapisan clay shell nih. Iya. Bapak bisa lihat kita mesti pakai ripper ini. Ini giant ripper sebetulnya. Untuk membuat tanah ini bisa diambil oleh scraper. Jadi sangat keras. Jadi nggak ya challenging, tapi kalau suruh pilih saya mungkin lebih pilih kerja di BSD karena tanahnya tanah merah gitu ya. Kalau di sini kalau kita salah treat, potensi longsornya tinggi, Pak. Iya. Dan saya bersyukur selama saya di sana semuanya aman-aman aja. Nah itu apa namanya? Tapi daerah situ tanahnya tidak terlalu stabil ya di situ, daerah situ stabil tanah. Ya, enggak. Jadi juga perlu banyak treatment memang. Jadi memang pematangan lahan di situ mahal ya. Kalau orang bilang kenapa rumah di Sentul mahal ya memang mahal karena memang sulit. Tidak seperti kayak sekarang slope ya. Slope itu kayak kalau saya boleh kasih lihat tadi di saluran tadi, kalau kita lihat ini share-nya udah ya. Sudah. Pada saat, nah ini saluran ini nih. Oh ya. Kemiringan ini nih. Iya. Itu tuh 3 horizontal, 1 vertikal. Itu sudutnya berapa ya? Kurang dari 30 derajat gitu. Atau 30 derajat. Pokoknya sangat landai gitu. Jadi pemanfaatan lahan produktifnya pun lebih sedikit. Dan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang tata wilayahnya, yang bisa dikembangkan itu hanya 35 sampai, yang boleh ditutupan itu hanya boleh 35 sampai 45%. Jadi selebihnya hijau. Makanya tadi kalau Bapak Ibu sama teman-teman lihat di video yang pertama itu sebagian besar hijau gitu loh. Juga kalau kita lihat nah ini kan juga sebagian besar tuh seperti ini hijau gitu loh. Kalau Bapak Ibu teman-teman masuk ke dalam Sentul, di Spine Road itu tidak akan melihat apa-apa gitu. Karena kalau kita lihat tadi di master plan, perumahan itu masuk ke dalam. Jadi di sini ini hanya taman-taman begini aja. Sentul sempat mendapatkan penghargaan MURI dari Pak Jaya Suprana itu sebagai jalan dengan taman yang terluas. Jadi taman sepanjang Spine Road dari depan sampai Spine itu luasnya 27 hektar. Hijaunya itu 27 hektar untuk 5 km itu. Jadi juga salah satu untuk dijual ya. Jadi kita bilang kita hijaunya banyak gitu. Dan kalau kita lihat bendungan tadi kan juga sekarang udah hijaunya udah seperti ini nih. Nah, ini kafling ini ada rumah gitu ya, dikit. Ini sebenarnya kafling ini udah dijual, cuma mungkin orang-orangnya udah lupa mereka punya kafling di sini gitu. Ya karena saya berpikir itu kalau perkebunan ya, termasuk salah satunya karet, itu kan mungkin sudah dari sejak zaman Belanda dulu mungkin ya ditanam ya. Iya. Iya. BSD juga Bumi Serpong Damai juga bekas perkebunan karet, Pak. Karet ya. Jadi sudah dari zaman Belanda dulu mungkin ya. Iya. Perkebunan itu ada. Nah biasanya kan kalau mereka buat perkebunan itu karena memang punya potensi ya untuk dijadikan perkebunan. Nah sekarang kan berubah menjadi permukiman, dan kalau bicara Sentul selalu asumsinya atau pemikirannya mewah ya. Bicara Sentul selalu berpikirnya mewah. Nah padahal produksinya kan mahal. Untuk memproduksinya kan mahal. Nah jadi
tadi disebut juga ada yang rumah-rumah kecil. Itu rumah kecil itu dalam apa namanya? Ya ukuran kecil, tetapi apa ya? Eh, dari sudut harga itu harga rumah sederhana atau rumah mewah Harganya, juga, tapi kecil. kalau saya diperkenankan menyampaikan satu harga aja. Ya. Kayak ada satu rumah yang terakhir lagi dibangun itu, tanahnya kalau nggak salah 100, bangunannya 70 atau 80 itu masih ada yang berani beli di atas 1,5 miliar, Pak. Hebat juga. Karena lokasinya terrain seperti ini ya. Iya. Jadi kita harus pakai, memang tanahnya udah clay shell gitu. Cuma dari orang geoteknik bilang ini tidak terlalu stabil sehingga kita pakai fondasi tiang. Oh ya. Nah, fondasi tiangnya itu yang bikin rumah itu jadi mahal. Mahal gitu. ya. Dan fondasi tiang itu memang saya daripada kita pasang retaining structure yang besar di clusternya, dari clusternya lebih baik kita ya selain kita bikin semacam band wall di bawahnya itu sebagai jalan, badan jalan, kita pakai fondasi tiang aja. Itu fondasi itu seperti paku-paku yang seperti terucuk yang di hamparan yang luas gitu. Iya. Jadi rekomendasinya memang memakai turap yang besar gitu loh. Cuma kita pikir itu terlalu mahal. Mahal sekali kok kalau kita ikutin itu. Iya, iya. Tadi saya berpikir itu kan rumah ukuran kecil ya, 55, 50. Karena luas tanahnya hanya 100 atau 90 meter persegi. Saya berpikir karena itu menjadi satu kota, maka ada kebutuhan untuk lingkungan itu, wilayah itu, orang-orang yang mungkin bekerja di wilayah itu ya, entah bekerja apa di situ, sehingga harus dibuat rumah yang kecil. Dalam pemahaman saya itu kecil itu buat orang-orang yang ya hanya sebagai apa namanya karyawan yang gitu. Tapi kalau satu sekian mahal sekali. Sekarang sih kita bikin apartemen sebetulnya. Jadi kan tadi ada, kalau dilihat di videonya ada bangunan tinggi ya, itu apartemen sebetulnya. Ya apartemennya dibilang murah juga ada yang waktu itu dijual ada sekitar 200. Karena kecil ya, karena studio itu. Iya. Antara 300-400 juta gitu. Iya, iya. Dan ketentuan kecil kan dulu zaman era Orde Baru kan ada 136 ya. 1 mewah, 3 menengah, sama 6 yang kecil gitu. Nah, yang kecil-kecil tadi itu memenuhi aturan itu. Iya. Dan sekarang rasanya agak sulit karena terrainnya tidak memungkinkan untuk bisa bikin rumah kecil tapi jadinya mahal gitu. Iya, iya. Ya di masa Pak Kosmas Batubara itu kan ada satu saat bilang tipe 70 tidak boleh dibangun dulu lagi. Harus 54, 45, 38 kalau tidak salah dikonsentrasi di situ. Sehingga memang itu merugikan bagi developer ya. Karena yang lakunya tipe 70 ke atas kan. Ya itu memang. Tapi sekarang konon harus jual tuh di bawah 1 miliar, Pak. Itu ya. Pasarnya ya. Ya tapi bergantung kepada developernya juga sih. Iya. Terima kasih Pak Benyamin. Baik Pak Bas. Pak Bas ini arsitek jadi sebetulnya buat arsitek itu banyak challenge Pak di Sentul Pak. Itu ya memang. Ya. Kita sebetulnya saya tuh selalu kalau lihat Sentul kadang-kadang kebanyakan arsitek yang kami temui itu mereka melihatnya 2 dimensi aja. Jadi dia lihat kertas gitu, begitu dia bikin gambar, begitu di lapangan ternyata terrainnya itu bertangga-tangga begitu. Kalau kita bikin rumah deret jadi kacau balau gitu loh. Mereka bikin kotak-kotak gitu. Tapi kalau satu rumah kayak rumah yang ini nih, itu banyak sekali rumah-rumah yang menarik yang Iya. Ya di upslope, di downslope ya. Bagus ya. Iya.
itu challenge buat arsitek challenge. Dibatasi nggak setiap apa ya, setiap peminat itu dibatasi hanya sekian luas tanah misalnya? Tidak atau gimana? Enggak sih. Ya? Kita jual ada yang 300, 400, ada yang 1000 juga. Oh. Tapi 1000 tidak semuanya rata gitu ya. Iya. Saya selalu bilang kalau ada yang mencari yang nggak kapuk gitu. Iya. Silahkan kalau ada teman-teman mahasiswa jangan malu-malu bertanya, silakan. Itu yang saya kira teman-teman yang akan, atau di sini ada alumni-alumni yang baru lulus, saya kira mereka juga mungkin menghadapi tantangan yang sama seperti yang dihadapi oleh setiap insinyur ya, seperti Pak Ben waktu memulai proyek kan, takut dan sebagainya. Silakan mungkin untuk bertanya apa saja. Mungkin kalau untuk sambil menunggu teman-teman berpikir, saya mau tanya sama Pak Ben, dari segi konstruksi mana yang paling sulitnya pekerjaan itu, baik itu mungkin dari keuangannya maupun juga dari teknologinya. Karena ini kan meliputi begitu banyak ya, ada jalan, kemudian ada belum pemindahan tanahnya, lalu juga saluran, ada bendungan, ada water treatment plan-nya itu untuk pencerian air, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin yang kira-kira dirasakan sebagai beban yang sangat besar di dalam sekian tahun menangani proyek itu apa itu, Pak Ben? Sebetulnya kalau owner itu selalu komplain ke mahalnya pematangan lahan gitu loh. Kalau jalan, saluran itu kan standar ya. Kita bikin jalan dengan tebal perkerasan atau dengan kalau pencapaian indeks tebal perkerasan katakan 11, 12, itu mau di Sentul, mau di BSD, mau di Jogja itu pasti sama. Ya, tapi untuk mendapatkan subgrade yang bagus belum tentu di tempat-tempat itu sama gitu loh. Kalau untuk Sentul agak sulit. Dan yang sudah diterima oleh owner itu biasanya kok mahal, gradingnya kok mahal gitu ya. Pematangan lahannya kok mahal ya. Kalau kita mesti membuat, nah kalau ini tadi tanah ini tanah yang seperti, saya masih share screen nggak nih? Nggak ya? Masih. Nah, ini kan kalau kita lihat ini jenis batuannya ini clay shell ya. Ini keras nih. Ini PC 400. Dia kalau pakai PC 200 yang biasa-biasa aja dia nggak bisa dia gali tanah ini gitu loh. Nah itu kok dibilang kok mahal. Ya menyewa PC 400 sama menyewa PC 200 ya jelas harganya beda gitu loh. Produktivitas alatnya untuk menggali tanah merah sama menggali tanah abu-abu ini ya beda gitu. Nah kadang-kadang kemudian dia bergaul dengan bosnya BSD. Oh di BSD segini gitu ya. Jadi begitu dia anggap kita korupsi ya. Susahnya di situ gitu. Atau ya selalu membanding seolah-olah di sana sama di sini sama, padahal nggak sama gitu. Kayak rumah, kenapa rumahnya di sana lebih mahal? Padahal rumahnya dari fondasi dari slope ke atas itu sama. Yang mahal itu fondasinya gitu loh. Ada mungkin perlu retaining wall atau apa, nah yang begitu yang kadang-kadang itu yang jadi masalah kita untuk memberi penjelasan kepada owner ya. Kalau yang lain sih standar harga beton ya segitu, di mana segitu. Iya. Jadi sebetulnya yang terduga itu adalah gradingnya, karena grading ini kayak kalau kita lihat tadi pada saat proses grading ya. Sebentar.
Kenapa balik lagi? Nah ini kan Belum share screen-nya, Bang. Di share belum screen. ya? Belum share. Belum. Bentar. Saya lupa terus ya. Ini baru pertama kali sih saya ini. Tidak apa-apa. Bukan dosen. Pernah jadi asisten dosen sebetulnya. Nah, kan kalau orang bilang tanah volumenya segini, sedangkan tanah jenis yang seperti ini harus dibuang. Dan kita membuang tanah ini, kita harus mendapatkan tanah baru gitu loh. Yang seperti itu tuh sering tidak dimengerti oleh orang yang tidak berkecimpung di sini gitu loh. Dan apalagi katakan timuran ini udah jadi, begitu kita tidak protek, begitu hujannya besar sekali sehingga ini tergerus dan tanahnya jadi lembab, jadi jenuh dan sebagainya yang harus kita buang juga gitu. Jadi yang seperti itu kosnya kadang-kadang membengkaknya di situ dan itu yang sulit untuk diterima oleh orang keuangan gitu. Jadi memang pekerjaan grading dan saluran grading ya, terutama grading itu yang paling sulit untuk memprediksi nilainya gitu. Belum lagi disentuh seperti yang saya cerita tadi, banyak sekali batu-batu besar kan. Iya. Nah, batu-batu seperti ini itu nggak bisa ditimbun, harus dipisahkan gitu loh. Itu juga membuat pekerjaan menjadi lebih lambat lagi gitu loh. Karena kelihatannya ini bekas batu-batu ini terlontar dari letusan Gunung Salak beberapa ratus tahun yang lalu ya. Iya. Berarti memang masalah tanah itu menjadi sangat faktor penentu ya di dalam hal ini ya. Masalah tanah untuk dengan Sentul City itu faktor yang ya di daerah Sentul itu termasuk faktor yang penting ya. Ya. Dan saya bersyukur bisa terlibat di tempat begitu. Kami sempat juga ada satu kasus, ya mungkin papernya juga saya sempat share juga dengan Pak Sam. Ya LAPI ITB terlibat, kemudian Profesor Paulus juga terlibat gitu ya. Dan solusinya pun tidak mudah gitu loh. Kami coba bawa kontraktor besar. Saya dulu kerja di Frankie Pile, saya ajak Frankie Pile bilang mereka nggak mau kerja karena terlalu sulit tempatnya. Sampai seperti itu juga sih. Iya. Pak Sam, saya mau tanya Pak. Silakan Ibu Titin, silakan. Pak Ben, itu kan apa namanya tadi kan saya lihat kan memang masalah geotekniknya besar sekali ya. Jadi masalahnya memang banyaknya justru di bawah. Cuman saya bayanginnya, saya bukan orang geoteknik Pak, saya orang struktur. Kalau struktur atasnya itu kan kayaknya baik-baik saja selama kondisi bawahnya itu aman-aman saja. Cuman saya bayangin waktu di perencanaan itu kan ada DED perencanaan strukturnya ya. Itu S-plan drawing-nya sama yang S-build terpasang itu berubahnya banyak nggak Pak? Untuk infrastruktur? Ya, untuk proyek ini maksudnya. Mungkin infrastruktur, mungkin bangunan gedung, pokoknya karena atau sudah terdeteksi semuanya dari awal sehingga S-plan drawing-nya itu sama S-build-nya tidak bergeser terlalu jauh. Kalau bergeser dalam arti koordinat enggak Bu, enggak bergeser. Cuma kalau saya boleh kasih lihat tadi yang saluran yang ini. Ya, masih. Masih salah nih, ini harusnya ke sini. Ini gagal. Jadi desain awal itu memang seperti ini. Desainnya ini armored channel ya. Tapi dia gagal karena kenapa nih? Karena sekali hujan aja, itu 2 kali hujan udah tertutup seperti ini gitu. Jadi itu diubah menjadi bronjong. Ya.
Tapi kalau katakan tebal perkerasan dan yang lain-lain, dimensi saluran tidak berubah sih. Nggak berubah ya. Cuma ada juga Mungkin Ada yang lokasinya dipindah gitu Pak? kalau Nggak terlalu. pindah itu biasanya berhubungannya dengan halo? ya, Hilang ya suaranya? hilang. Sekarang udah masuk, sekarang sudah masuk. Oke. Jadi saluran itu kadang-kadang kita ganti jenisnya aja. Jadi kita bikin dari bronjong, kita bikin ke beton, tapi kita bikin bertangga-tangga gitu loh, supaya